Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama Ustadz Arif Setiadi, Matematik Teacher of SMP IT Islahul Ummah Prabu Muli. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan membahas materi mengenai garis dan sudut bagian 1, hubungan dan kedudukan dua garis, menggambar sudut, satuan sudut, dan jenis sudut. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. So, siapkan alat tulis kalian ya. Mari kita mulai. Baik, kita mulai saja. Di sini adapun tujuan pembelajarannya adalah memahami dan menjelaskan hubungan antar garis, menjelaskan kedudukan dua garis, mengenal sudut, dan menjelaskan perbedaan jenis sudut. Baik, kita mulai. Kita akan mengenal dulu adalah titik, garis, dan bidang. Nah, suatu titik tidak memiliki ukuran, biasanya dideskripsikan menggunakan tanda noktah seperti ini. Misalkan diberi nama ini adalah titik A, ya, penamaannya menggunakan huruf kapital besar. Kemudian ada juga disebut dengan garis. Garis digambarkan oleh suatu garis lurus dengan dua tanda panah di setiap ujungnya yang mengidentifikasikan bahwa garis tersebut dapat diperpanjang tanpa batas. Nah, penamaan garis biasanya dengan huruf kecil, ini adalah garis G. Pada garis biasanya terdapat dua titik yang terletak pada garis tersebut. Misalkan di sini ada titik yang terletak pada garis G adalah titik R dan S. Kemudian ada lagi yang namanya bidang. Bidang digambarkan oleh permukaan meja atau dinding seperti ini ya. Misalkan bidang ini juga dapat diperpanjang dengan memperpanjang sisi-sisi yang membentuk bidang tersebut. Pada bidang misalkan penamaannya adalah bidang P. Pada bidang, misalkan ada titik-titik juga yang terletak pada bidang. Nah, KLM adalah titik yang terletak di bidang. Nah, berbicara dengan garis, ya, kedudukan garis itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah garis-garis sejajar. Suatu garis dikatakan saling sejajar apabila kedua garis terletak pada satu bidang datar dan kedua garis tidak akan berpotongan. Jadi apabila garis K dan L diperpanjang, ya, K dan L kita perpanjang, ini tidak akan memotong. Nah, maka garis K dan L disebut dua garis yang sejajar. Kemudian, nah, ini contoh lain dari dua garis yang sejajar adalah garis G dan garis H, ya. Jadi arah dan arahnya sama. Kemudian ada lagi yang namanya garis berhimpit. Kalau garis berhimpit itu dikatakan berhimpit apabila garis K dan M itu terletak pada bidang yang sama, ya. Kemudian ada lagi garis-garis berpotongan. Nah, satu garis K dan L dikatakan berpotongan apabila bertemu pada satu titik. Nah, ini adalah titik potongnya, titik P, ya. Ini disebut dengan berpotongan. Ada juga yang disebut dengan perpotongan tegak lurus apabila dua garis K dan L berpotongan di satu titik, titik P. Nah, ini membentuk sudut siku. Ini perpotongan tegak lurus. Selanjutnya adalah sudut. Nah, ini adalah beberapa contoh gambar dari aktivitas atau objek yang ternyata membentuk sudut. Nah, ini sudut yang terbentuk, ya. Ini juga sudut yang terbentuk. Ini juga sudut yang terbentuk, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa sih sudut? Jadi apabila ada sinar garis, ya, sudut itu dibentuk oleh ada sinar garis. Misalkan sinar garisnya namanya AB, ya. Sinar garis itu artinya hanya satu arah. Kemudian ada sinar garis yang kedua adalah AC. Nah, antara AB dan AC ini bertemu pada satu titik
ya, itu titik A. Nah, maka daerah yang berada di titik A ini, nah ini namanya adalah sebuah sudut ya. Nah, penamaannya boleh dengan sudut BAC ya. Jadi karena titik sudutnya ada di titik A, maka penamaannya sudut BAC atau CAB dibalik boleh, yang penting A-nya tetap berada di tengah karena titik sudutnya. Atau juga boleh langsung disebutkan sudut A saja atau sudut alfa seperti ini. Jadi sudut itu terbentuk dari dua buah sinar garis yang bertemu pada satu titik. Nah, ini mengukur dan menggambar sudut bisa menggunakan busur derajat ya. Di sini ada angka 0 sampai 180 derajat. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Kita lihat contoh. Di sini ada sudut APB. Nah, kita akan mengukur berapa besarnya sudut APB ini. Caranya kita letakkan busur derajat di mana titik sudutnya kita letakkan tepat di pusat busur ya. Kemudian salah satu sinar garis harus menunjukkan ke angka 0. Di sini kita menggunakan ukuran yang warna hitam ya, karena menunjukkan angka 0-nya yang warna hitam. Maka kita lihat sinar garis yang satu lagi tepat menunjukkan di angka 50. Jadi sudut ini besarnya adalah 50 derajat. Gitu ya. Kemudian bagaimana kalau kita akan menggambar sudut menggunakan busur derajat, misalkan besarnya 80 derajat. Langkah yang pertama kita buat dulu sinar garis sembarang, misalkan kipe. Kita buat mendatar saja biar mudah, kemudian letakkan busur derajat dengan memusatkan pusatnya di titik Q. Nah, arah sinarnya harus tepat menunjuk ke angka 0. Ya, di sini kita menggunakan angkanya yang warna biru pengukurannya karena 0-nya di sini warna biru. Kemudian kita mau buat 80, maka kita cari angka 80. Nah, ini. Kemudian kita buat titik di atas busurnya. Nah, yang tepat dengan angka 80 ya. Kemudian kasih nama titiknya R. Kemudian kita tarik garis dari Q ke R, maka inilah gambar dari sudut 80 derajat. Macam-macam sudut ada 5 ya sebenarnya. Kita kenalkan dulu satu persatu. Yang di sini namanya sudut lancip. Sudut lancip itu terbentuk apabila sudutnya besarnya di antara 0 sampai 90 derajat ya. Jadi kalau besar sudutnya di antara 0 sampai 90 derajat, itu sudut lancip. Kemudian yang kedua adalah sudut tumpul. Sudut tumpul itu sudut yang besarnya antara 90 sampai 180 derajat. Ya, ini sudutnya tumpul. Kemudian ada lagi sudut lurus. Nah, ini dulu sudut siku. Sudut siku itu besarnya pas 90 derajat, membentuk siku-siku. Kemudian sudut lurus itu sudutnya besarnya 180 derajat. Nah, ada satu lagi namanya sudut refleks. Nah, kalau sudut refleks ini adalah sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat atau sudutnya berada di antara 180 derajat sampai 360 derajat. Nah, kalau sudut refleks biasanya berada di belakang sudutnya ini sudut refleks yang ini ya, di belakang sudut ini namanya sudut refleks. Ini juga di belakang ini namanya sudut refleks ya. Jadi besarnya melebihi 180 derajat. Nah, sekarang kita akan mengukur sudut terkecil pada jarum jam. Nah, biasanya pada jarum jam itu kan terdiri dari jarum pendek dan jarum panjang. Jarum pendek menunjukkan jam, jarum panjang menunjukkan menit. Nah, sudut itu kan ada dua ya, sudut yang depan dan sudut yang belakang. Sudut refleksnya. Nah, yang kita akan cari sudut yang terkecilnya. Ya, jadi sudut yang bagian terkecil. Perhatikan di sini untuk pergeseran pada jarum pendek ya, pada jarum yang menunjukkan jam, tiap jam itu misalnya jam 9 ke 10 itu 10 ke 11 dan seterusnya, itu besar yang dilaluinya adalah sebesar 30 derajat. Kalau pada jarum panjang, atau jarum menit, tiap menitnya itu dia akan membentuk 6 derajat. Nah, di sini kita lihat contoh, pada jam itu menunjukkan pukul 8
lewat 55 menit. Nah, berapa sudut yang terbentuk pada jam tersebut? Caranya, nah, 855 artinya 8 jam lewat 55 menit. Masih ingat ya, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi 55 menitnya kita per 60 karena 1 jam 60 menit ya. Jadi kita 855 nya per 60. Kemudian kali 30 karena pada jarum pendek itu besarnya 30 derajat. Jadi 8 kali 30, nah ditambahkan dengan menitnya 55 per 60 kali 30 juga. Maka dapat 240 ditambah 22,5. Hasilnya 262,5. Sekarang kita hitung jarum panjangnya. Tadi jarum panjang petunjuk menit adalah 55, maka 55 kita kalikan 6. Karena jarum panjang pergerakannya 6 derajat, yaitu 330. Kemudian kita selisihkan 330 dikurang 262,5. Nah, maka besar sudut yang terbentuk pada pukul 8.55 adalah 67,5. Satuan sudut. Untuk menyatakan besar suatu sudut digunakan satuan derajat, menit, dan detik. Kalau menit itu berarti pangkat petik 1, kalau detik itu pangkat petiknya 2. Contoh, sudut yang besarnya 30 derajat 15 menit ditulisnya 30 pangkatnya derajat, 15 pangkatnya petik 1. Berikut ini adalah tingkatan untuk satuan sudut. 1 derajat itu sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 derajat itu berarti 3600 detik. 1 menit itu kalau diubah ke derajat berarti 1 derajat per 60. Kalau 1 detik diubah ke menit jadi 1 menit per 60. Kalau 1 detik diubah ke derajat jadi 1 per 3600. Jadi kebalikannya. Untuk yang di lingkaran merah, ingat menit dan detik itu tidak boleh lebih dari 60. Bagaimana cara menghitungnya? Yuk kita lanjut. Contoh nomor 1. 3 derajat kalau diubah ke menit berarti 1 derajat tadi 60 menit. Berarti kalau 3 derajat 3 dikali 60 menit sama dengan 180 menit. Contoh kedua, 5 menit diubah ke detik berarti 5 kali 60 detik sama dengan 300 detik. Contoh ketiga, 70 detik. Boleh nggak kalau 70 detik? Tidak boleh, berarti 70 detik itu dari 60 detik ditambah 10 detik. Kalau 60 detik itu dikasihkan ke depannya, jadi urutannya derajat, menit, detik. Kalau di depannya detik berarti kan menit. Kalau 60 detik itu berapa menit? 1 menit. Berarti 70 detik itu diubah menjadi 1 menit 10 detik. Contoh keempat, 25 derajat 80 menit. Ada yang harus diubah yang 80 menit. Kenapa? Karena lebih dari 60. Jadi 80 menit itu hasil dari 60 menit ditambah 20 menit. Kalau 60 menit dikasih ke depannya. 60 menit itu berapa derajat? 1 derajat. Berarti tadi 25 menjadi 26 derajat. Yang belakang karena 80 dikurangi 60 jadi 20 menit. Contoh kelima, 70 derajat, 90 menit, 75 detik. Jadi yang harus diubah yang menit sama yang detik. Yang detik dulu, kalau mengubah soal seperti ini itu dari yang paling belakang. Jadi yang detik dulu, yang 75 detik. 75 detik itu dari 60 detik ditambah 15 detik. Hasilnya 1 menit 15 detik. Kemudian yang menit. Yang menit itu 90 karena dikasih dari yang 75 tadi jadi 91.
91 itu dari 60 menit ditambah 31 menit. Hasilnya jadi 1 derajat 31 menit. Berarti dipindah di jawaban paling depan. Berarti hasilnya 71 derajat 31 menit 15 detik. Untuk penjumlahan dan pengurangan satuan sudut. Contohnya, nomor 1, tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut dalam satuan derajat. 21 derajat 15 menit ditambah 43 derajat 27 menit. Kalau menghitung seperti ini itu dengan cara disusun. Cara nyusunnya sama kayak perhitungan biasa. Dari yang belakang. Berarti 15 menit ditambah 27 menit itu 42 menit. Terus yang depan 64 derajat, berarti hasilnya 64 derajat 42 menit. Kalau hasilnya tidak lebih dari 60 ya menit, berarti tidak usah diubah, tidak apa-apa. Tapi karena soalnya itu disuruh menghitung penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk satuan derajat, berarti diubah ke derajat. Hasilnya kan 64 derajat 42 menit. Berarti yang 42 menit itu diubah ke derajat, berarti dibagi 60, hasilnya 0,7 derajat. Berarti hasil dalam satuan derajat 64,7 derajat. Kemudian yang B, 42 derajat 17 menit 52 detik dikurangi 25 derajat 34 menit 44 detik. Langsung bisa dihitung hasilnya 16 derajat 43 menit 8 detik. Kemudian yang C, karena ada 3, ada penjumlahan kemudian pengurangan, dikerjakan mulai dari depan. 23 derajat 17 menit 46 detik ditambah 42 derajat 25 menit 18 detik, itu dihitung dulu. Hasilnya 65 derajat 43 menit 4 detik, sudah disederhanakan. Kemudian baru dikurangi yang 17 derajat 38 menit 47 detik. Dikurangi seperti biasa. Karena itu 4 dikurangi 47 kan nggak bisa. Berarti pinjem depannya. Sekali pinjem itu berarti 60. Jadi 64. Yang depan berkurang jadi 42. Gitu ya. Hasilnya terakhir 48 derajat 4 menit 17. Thanks for watching. Kita tutup dengan lapas hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.